Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar ya? Iya Mas, sudah terdengar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, kita mulai kembali pertemuan ngaji manti kita. Kita sekarang sudah masuk ke bab kuliah gitu loh. Jadi urutan saya sebutkan dulu ya, urutan-urutan dalam bab-bab mantik. Yang pertama biasanya takrif ya. Biasanya isinya takrif, isi maudhu'nya apa, objek kajiannya apa. Kemudian dalam ilmu mantik diawali dengan pertama bab dalalah. Dan kita ada dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dalalah iltizam. Ya kan? Kemudian setelah itu masuk ke bab lafadz. Lafadz ini mufrad atau murakkab. Di buku-buku lain biasa bisa ditambah ke perincian soal lafadz ini. Lafadz bisa dilihat dari bisa dilihat dari kalam gitu. Kalam apakah kalam khobari atau kalam insya'i, kemudian takyidi atau ghairu takyidi gitu. Tapi sebagai sebuah pengantar yang ingin dibahas dalam ilmu mantik itu hanya persoalan mufrad sama murakkab gitu. Apalagi untuk kitab Matan Isaghoji yang sedang kita baca kali ini gitu. Baru setelah mufrad sama murakkab baru masuk ke kulli sama juz'i. Review sedikit ya. Mufrad itu adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Sesuatu kata lafadz yang mana sebagiannya tidak menunjukkan sebagian makna yang dikehendaki gitu. Jadi kalau disimpulkan adalah suatu kesatuan kata yang mana tidak bisa dipecah sehingga ketika dipecah kehilangan makna yang ingin dimaksud gitu. Walaupun kalimat kata-kata yang tersusun begitu panjang, tapi kalau dia itu dimaksudkan adalah satu kesatuan, maka dia dikatakan mufrad. Sedangkan murakkab adalah ma la yakunu kadzalik, sesuatu yang tidak demikian. Artinya dia itu bisa dipecah dalam beberapa kata yang mana sebagian katanya itu menunjukkan makna yang dimaksud. Seperti kunci mobil, ya kunci mobil ya mobil, kunci mobil ya kunci mobil. Beda dengan nama orang Abdullah. Abdullah itu hamba Allah ya Allah. Apakah Abdullah sebagai sebuah nama ini dimaksud adalah hamba Allah? Bukan, ini hanya untuk menunjuk zat tertentu tanpa melihat hakikat dari kata-katanya itu. Hakikatnya penghambaan sama Allah. Ya kayak gitu. Itu nanti penting dipakai dalam hal ta'rif. Ta'rif sewajar apapun itu dianggap sebagai satu kesatuan. Ta'rif sebagai suatu kesatuan. Ini juga nyambung dengan polemik yang dulu pernah saya tuliskan di Facebook soal saya menolak ilmu tidak netral ya. Karena itu perlu diislamisasi. Karena ilmu menurut para ulama itu adalah kaifun. Kaifun itu ma la yaqbalul inqisam. Yang tidak bisa dipecah-pecah. Artinya ilmu itu memiliki suatu kesatuan tertentu. Kesatuan tertentu dia itu mandiri. Kesatuan ini tidak tergantung oleh lingkungan dan lain hal. Lingkungan dan situasi ketika ilmu itu muncul itu hanya sebagai aspek historis dari sebuah ilmu. Tapi ilmu itu sendiri, khasiat-khasiatnya dan hakikatnya, mahiyahnya itu tidak terikat dengan itu semua. Kayak gitu. Kaitannya dengan mufrad, ilmu adalah satu kesatuan. Ta'rif, misalnya ta'rif apa ya? Ta'rif
ta'rif fikih al-ilmu bil ahkam asyariyah al-muktasab bin adillati tafsilah. Ilmu tentang hukum al-ilmu bil ahkam asyariyah al-muktasab bin adillati tafsir. Ilmu fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang 5 itu, yang diambil dari hukum-hukum tafsili gitu. Nah, itu nggak bisa dipotong-potong. Ahkam sendiri, al-muktasab bin adillati atau silinggi itu, tapi jadi satu kesatuan, walaupun dalam prakteknya masail-masailnya itu bisa diperinci dalam beberapa bab, misalnya bab ibadat, bab muamalat, bab jinayat, bab ahwal syakhsiyah. Tapi sebagai sebuah ilmu, dia harus dianggap sebagai satu kesatuan malakah, yang mana ketika satu bagiannya hilang, maka ilmu itu menjadi tidak sempurna lagi, karena ilmu itu punya satu kesatuan. Yang kesatuan ini punya kemandirian dalam status gitu. Ini mungkin agak terlalu dalam ya. Gitu. Tapi ini fungsi dari sebuah mufrad. Ini review dari pertemuan sebelumnya. Di mufrad itu satu kesatuan yang tidak bisa dipecah. Apakah fikih sebagai al-ilmu bil ahkam asyariyah muktasab bin adillati bisa dipecah-pecah dalam pengertian bab ibadatnya dihilangkan? Enggak bisa. Bab muamalatnya dihilangkan? Enggak bisa. Tapi bolehkah kita membahas muamalat saja dalam satu kitab? Boleh, tapi para ulama menyebutnya sebagai ya bagian juz'un minal fikhi, bagian dari fikih, bukan fikih. Gitu loh. Semisal ilmu kalam itu membahas nubuat, ilahiyat, asamiyat, al-mu'ad, terus sebelum-sebelumnya ada mantik, ada umur ama, ada makulat gitu. Apakah kita ngambil satu bagian saja ilahiyat itu kita sudah memahami, sudah menyatakan bahwa sudah sama dengan belajar ilmu kalam? Enggak, karena ilmu kalam itu dari awal sampai akhir satu bab tersendiri, karena dia itu punya kesatuan yang bisa kita lihat dari takrifnya, dari definisinya, yakni ilmu tentang akidah diniyah yang diambil dari dalil-dalil yakiniyah. Ada yang mengatakan plus ilmu yang selain menetapkan ilmu yang menetapkan akidah diniyah dan bagaimana menghasilkan malaka untuk mengkritik subhat-subhat yang melawannya. Jadi semacam itu. Dan kesatuan ta'rif itu tidak bisa tercapai kalau hanya dibahas satu bab, sementara bab yang lain tidak dibahas. Gitu. Jadi ilmu itu seperti mufrad gitu. Ta'rif ilmu kalam itu seperti satu mufrad saja. Gitu ya. Nah, itu salah satu faedah. Gitu. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke mulai dari inti dari ilmu, atau bukan inti ya, mulai masuk inti dari ilmu mantik. Bukan inti, semua inti enggak, tapi mulai masuk ke inti. Sebelum-sebelumnya pembahasan tentang dalalah, pembahasan tentang lafadz itu pengantar menuju pembahasan ini dan seterusnya, karena pembahasan mantik tidak bisa ditransmisikan ke orang lain kecuali menggunakan lafadz. Sementara lafadz itu tidak dilihat dari hakikatnya, tapi dilihat dari perspektif bahwa dia itu mengantarkan suatu makna tertentu. Maka didahulukan pembahasan dalalah karena dia itu bisa menunjukkan, lafadz itu bisa menunjukkan suatu makna tertentu. Kemudian mantik melihat dari perspektif dalalah tersebut, kemudian masuk ke pembahasan lafadz, baru kemudian masuk ke pembahasan kulli sama juz'i. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kulli sama juz'i. Saya bagikan layarnya ya. Terlihat ya? Terlihat nggak? Halo? Terlihat, Mas. Terlihat ya? Oke.
Terus. Oke. Sekarang kita masuk ke kulli. Sebelumnya kan ini. Tsumma lafdhu imma mufradun wa huwa alladhi la yuradu bil juz'i minhu dalalatul ala juz'i ma'lam. Kan gitu. Sekarang masuk ke kulli, al kulli wal juz'i. Qal wal mufrad ini yang dalam kurung ya. Wal mufrad imma kulli wa huwa alladhi la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi min wuqu'i syarikati fihi ka insanin. Wa imma juz'i wa huwa alladhi yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi min dzalik ka zaidin. Ini matan kisah ujinya aja. Mufrad ya. Kalau dilihat dari maknanya atau dilihat dari mafhumnya gitu. Kalau yang sebelumnya mufrad ini ya, sebelumnya ini mufrad ini dilihat dari wadhnya. Lafad dilihat dari wadhnya, sementara ini lafad dilihat dari lafad mufrad dilihat dari maknanya. Bisa terbagi jadi dua, kulli sama juz'i, universal atau partikular. Apa itu yang disebut sebagai universal? Wa huwa alladzi la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi min wuqu'i syarikati fihi. Ka insan adalah universal adalah lafad mufrad universal adalah yang mana tasawur mafhumnya saja itu tidak nafsu tasawur mafhumnya saja itu tidak mencegah min wuqu'i syarikati fihi dari terjadinya homonimitas di dalamnya, dari terjadinya kemungkinan banyak hal di dalamnya gitu. Atau kalau bisa diringkas itu adalah kulli adalah sesuatu yang mafhumnya itu bisa memunculkan afrod banyak, memunculkan individu yang banyak. Kita memahami tasawurnya saja itu di akal tidak menghalang seseorang untuk mengatakan ini memiliki individu yang banyak. Walaupun kenyataannya nggak banyak atau kenyataannya cuma satu atau kenyataannya nggak memiliki afrod, tapi dari nafsu tasawuri mafhumihi, dari tasawur mafhum saja itu tidak mencegah untuk terjadinya banyak individu. Maksud dari nafsu tasawur mafhumihi adalah lafad, ya, lafad yang mana kita sebut sebagai lafad atau makna yang kulli bila makna itu ditasawurkan dalam akal saja, tasawur dalam akal saja itu tidak memustahilkan yujawis akal itu memungkinkan, membolehkan untuk terjadinya banyak individu di bawahnya. Seperti manusia, insan. Ketika kita mengucap al-insan, manusia, di benak kita sudah langsung, ini insan ini bisa Zaid, bisa macam-macam gitu loh. Bisa memunculkan banyak individu. Gitu. Tidak dilihat dari perspektif apakah kenyataannya itu memang banyak individunya atau sedikit, atau cuma satu, atau enggak. Pokoknya nafsu tasawur mafhumi atau tasawur atau mafhumuhu al mutasawwar faqat gitu. Min haitsu innahu mutasawwarun fi dhihni. Lafaz yang mana dari perspektif dia ditasawurkan dalam akal saja, ya, bukan dilihat dari perspektif kenyataannya, bukan dilihat dari perspektif argumentasi tauhid, bukan dilihat dari perspektif nafsul amri enggak, tapi dari perspektif bahwa dia ditasawurkan dalam akal saja itu tidak mencegah terjadinya banyak individu. Terjadinya banyak individu, munculnya banyak individu dari kata tersebut. Seperti kitab, ketika kita mengucapkan kitab, kita tasawurkan kitab dalam akal kita kan kita bisa menyimpulkan langsung, oh kitab ini bisa kitab fikih, kitab kalam, kitab tasawuf, kitab mantik dan sebagainya. Kayak gitu. Bisa bola banyak bola. Berbeda dengan juz'i. Nanti ya, ke juz'i itu
Semisal kita nyebut Zaid sebagai sebuah nama yang orang yang kita kenal Zaid, gitu kan? Itu di akal kita ya Zaid ya orang itu, gitu. Kecuali kalau kita menganggap Zaid ini sebagai sebuah nama yang dipakai banyak orang, ya kita mentasawurkan Zaid bukan teman kita yang kita kenal satu-satunya, yang kita kenal yang memiliki wujud nyata yang mutasyakhis, enggak, tapi Zaid sebagai sebuah nama yang dipakai banyak orang, maka kata-kata Zaid ini jadi kulli, jadi universal. Ya. Jadi kulli kalau diringkas itu dia memungkinkan munculnya banyak mufhimul istirok, konsep yang mana dia itu memicu istirok, memicu homonimitas, memicu kemungkinan banyak. Dia dilihat dari perspektif konsepnya saja, tidak dari perspektif kenyataan. Oleh karena itu, kalau orang paham makna kulli ini, maka orang akan kritis ketika orang menyatakan Islam itu universal. Kenapa? Karena kata-kata universal itu artinya mufhimul istirok. Dia itu memungkinkan banyaknya individu. Artinya ketika orang menyebut Islam universal itu ada Islam juz'i. Kan menjadi aneh dulu ya. Islam itu universal, maka nggak ada Islam Nusantara. Kata-kata Islam universal itu memungkinkan banyaknya juz'iyat. Karena definisi kulli adalah ma tahtahu juz'iyat. Ma yumkin ayyakuna tahtahu juz'iyat, sesuatu lafaz yang mungkin dari bawahnya ditarik individu. Jadi menyalahkan Islam Nusantara dari perspektif Islam itu universal itu bukan menyalahkan, malah membetulkan. Ya karena Islam itu universal, maka ada juz'iyatnya, ya ini ada Islam di Nusantara, ada Islam di Arab, Islam. Paham ya? Jadi kata-kata yang benar misalnya meskipun saya nggak setuju menyalahkan Islam Nusantara. Kata-kata yang benar untuk menyalahkan perspektif misalnya Islam Nusantara itu bukan Islam itu universal, itu keliru. Kata-kata yang benar adalah Islam itu esensial. Karena esensi memang satu. Esensi, mahiyah. Itu ya bisa dimengerti ya. Dari perspektif. Terus kalau misalnya ada orang berkata, loh, Islam kan kenyataannya cuma satu, ya yang dibawa Nabi Muhammad, gak ada Islam yang lain. Itu tidak jawabannya gimana? Jawabannya adalah itu tidak menghalangi bahwa Islam itu kulli, universal. Kenapa? Atau memicu untuk munculnya banyak individu. Karena dikatakan kulli atau juz'i itu dilihat dari perspektif tasawur mafhumnya. Dari perspektif konsep itu melekat dalam otak manusia. Tidak dilihat dari perspektif kenyataannya itu hanya ada satu. Tidak dilihat dari perspektif argumentasi tauhid. Tidak dilihat dari perspektif finasil amri, enggak. Tapi dari perspektif dia itu ditangkap oleh akal, memungkinkan adanya banyak hal atau enggak. Makanya yang kontroversi itu, contoh misalnya wajibul wujud. Wajibul wujud itu kulli apa juz'i? Ini sering dipakai para dosen, para pengajar untuk menjebak mahasiswanya, menjebak santrinya. Wajibul wujud itu juz'i apa kulli? Kulli apa juz'i? Orang yang bingung akan menjawab, loh iya, wajibul wujud kan yang wajib wujudnya kan cuma satu, Allah. Berarti dia itu juz'i. Loh, padahal yang benar wajibul wujud itu kulli, karena menentukan suatu lafaz, suatu makna itu kulli sama juz'i tidak dilihat dari kenyataannya itu hanya ada satu, enggak, tapi dilihat dari perspektif konsepsinya. Ketika diterima oleh akal itu dia itu memungkinkan untuk munculnya banyak gitu loh. Tapi wajibul wujud dia adalah lafaz makna kulli, meskipun secara argumentasi tauhid, secara fil kharij itu enggak memiliki fardun illa fardun wahid. La yakun lahu illa fardun wahid. Dia hanya memiliki satu individu. Perdebatan lagi kayak ini perdebatan juga ikhtilaf itu. Soal kulli sama juz'i. Allah itu kulli apa juz'i? Ayo, Allah itu kulli apa juz'i? Atau al-ilah kulli atau juz'i? Kalau dari perspektif al-ilah itu kulli. Dari perspektif bahwa
mafhumnya saja itu di akal tidak memungkinkan, dia itu memungkinkan untuk munculnya banyak gitu loh. Kayak gitu. Tapi burhanu tauhid, argumentasi tauhid menyatakan bahwa tidak mungkin ada Tuhan kecuali Allah. Berarti jadi la yakuna lahu illa fardun wahid. La yakuna lahu illa fardun wahid. Alillah. Tapi ada mengatakan ilah sama Allah itu dibedakan. Kalau ilah itu ya bisa kuli gitu loh. Tapi individunya satu saja karena burhanu tauhid. Sementara Allah itu lafadz yang khas gitu loh, yang tidak bisa merujuk kecuali yang benar. Karena dia secara makna maudhu'nya itu ya itu saja, satu itu saja. Tapi ada mengatakan Allah itu enggak kuli, enggak juz'i, karena kuli sama juz'i itu dua-duanya itu berhubungan. Artinya ketika Allah disebut kuli, artinya itu dia itu masih Allah, kata-kata Allah itu masih memungkinkan untuk disifati juz'i walaupun jatuhnya itu adalah juz'i. Jatuhnya adalah juz'i atau kuli. Ketika Allah disebut juz'i juga demikian, karena kuli sama juz'i itu berpasangan. Jadi yumkin itisaf bi ahadihima gitu. Bisa disifati dengan salah satunya. Bisa kuli atau juz'i gitu loh. Misalnya kitab ya. Kan ada kemungkinan dia itu kan kuli, tapi sebagai sebuah lafadz yang kita pahami konsepsinya dalam akal, dia itu mungkin disifati dengan juz'i, tapi kan dalam kaidah mantik dia itu masuk ke kuli. Zaid itu bisa kan dia itu juz'i. Zaid sebagai sebuah nama orang tertentu yang kita kenal gitu, itu juz'i kan, tapi sebagai sebuah konsepsi mantik dia kan yumkin al-ittisaf bi annahu kulli kan, dia itu mungkin disifati dengan bahwasanya dia itu kuli, tapi undang-undang mantik menyatakan dia itu juz'i gitu loh. Oleh karena itu ada ulama yang bilang Allah itu enggak kuli, enggak juz'i, karena ketika milih salah satu dia itu memungkinkan untuk disifati yang lain walaupun kenyataannya kuli atau juz'i gitu loh. Jadi Allah itu bukan kuli, bukan juz'i. Allah itu menciptakan kuli sama juz'i gitu loh. Ada yang bilang gitu. Itu pendapat yang paling aman lah. Tapi untuk wajibul wujud dia itu kuli. Karena konsepsinya, di dalam konsepsinya itu memungkinkan akal untuk menyatakan wajibul wujud ada banyak. Tapi ada argumentasi luar, yakni burhanu tauhid yang menyatakan wajibul wujud la yakunu illa wahid. Jadi, wajibul wujud itu enggak mungkin ada kecuali satu. Jadi dia itu masuk kuli la yakunu illa fardun wahid. La yakunu lahu illa fardun wahid. Kuli yang mana hanya memiliki satu individu. Seandainya sejak semula wajibul wujud itu juz'i, maka dia wajibul wujud enggak butuh argumentasi tauhid. Karena sejak semula wajibul wujud ini satu gitu loh. Berhubung dia itu masih membutuhkan burhanu tauhid, maka dia itu kuli. Ini bisa ditemukan di sarah-sarah gitu. Sarah. Wa imma juz'i wa alladhi yamna'u nafsu tasawwuri mafhumi dzalika zaid. Juz'i adalah mafhum suatu lafadz mufrad yang mana tasawur mafhumnya saja, tasawur konsepsinya saja itu mencegah untuk terjadinya istirok, terjadinya homonimitas, terjadinya banyak individu seperti Zaid. Zaid sebagai sebuah nama orang tertentu gitu. Bukan Zaid sebagai lafadz yang digunakan banyak orang. Kalau itu Zaid bisa jadi kuli. Ya. Udah setengah jam belum? 3 menit lagi, Mas. 3 menit lagi. Nah, makanya ini kalau di sarahnya ini Al-Kafi ini kayak gitu. Aqul al-mufrad yang qasim ila qismaini. Mufrad dibagi jadi dua, kuli sama juz'i. Li'annahu imma yakuna nafsu tasawwuri mafhumihi ay min haitsu innamun tasawwuru fi dhihni. Ada kalanya nafsu tasawwur mafhumi ay dari perspektif lafadz itu ditasawurkan dalam benak bil fi'li secara aktual
mani'an menuku syarikati fihi, mencegah terjadinya homonimitas, terjadinya istirok, terjadinya munculnya banyak individu, ai min istirokihi baina kafirin. Dia itu terjadi homonitas di antara banyak hal gitu. Aula yakunu kadzalik. Poin mana ini sama, keterangan sama. Nah, ini penting. Wa inna maqida al mafhum bitasawwur. Mafhum ya ma la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi wa walladzi la yamna'u nafsu tasawwuri. Kenapa kok mafhum itu dikoyiti dibatasi dengan tasawur kita? Tasawur mafhumihi. Kenapa kok enggak nafsu mafhumihi, kok ada tasawur mafhumihi? Kenapa? Karena li'anna minal kulliyat ma yamna'ul istiraka baina umurin muta'addidatin bin nazar ilal khariji. Karena di antara kuli itu ada yang mencegah homonimitas dari banyak hal itu bin nazar ilal kharij, jika kita melihatnya dari perspektif kenyataan di luar. Wajib wujud. Wajib wujud itu kalau dilihat dari perspektif nafsu tasawwuri mafhumi saja itu kulli, tapi kalau dilihat dari kenyataannya itu layakunu ila fardhu wahid, hanya ada satu. Fa inna dalil al-khariji qata'ayur qasyarikati an. Karena dalil khariji yakni burhan tauhid itu memutus kemungkinan atau saraf atau irq itu apa ya? Irq itu kan bisa keringat ya, keringat atau suku ya. Komunitas dari jalakinnahu 'indal aqli lam yamna' an sidqi ala katsirin. Akan tetapi wajib wujud dari perspektif akal saja, dari perspektif dia itu ditasawurkan dalam akal saja, tidak melihat dari perspektif kenyataannya di luar ada banyak atau tidak gitu. Tidak lihat dari perspektif nafsul amri ya. Dia itu mungkin untuk tidak mencegah untuk memungkinkan banyak hal, memunculkan banyak individu. Wa illa lam yaftaqir ila dalili itsbatil wahdaniyah. Jika wajib wujud dari kata-katanya saja, dari mafhum mutasawwir fil aqli saja itu sudah la yakunu illa fardul wahid, sudah hanya ada satu individu saja, maka wajib wujud tidak butuh dalil lagi untuk menetapkan keesaannya. Nah, ternyata kenyataannya wajib wujud itu ada butuh argumentasi lain untuk menyatakan wajib wujud la yakunu illa fardun wahid. Wajib wujud itu harus ada satu. Kenapa? Karena kalau dua maka begini. Kalau tiga maka begini. Kalau lebih dari satu maka begini gitu. Itu ada dibahas dalam ilmu kalam. Berhubung terbukti bahwa orang itu membahas tentang wajib wujud ini satu atau lebih dari satu, maka itu menunjukkan bahwa kata-kata wajib wujud sendiri itu aslinya kulli universal. Tapi burhan atau dalil dari luar kata-kata itu membuktikan bahwa wajib wujud enggak mungkin kecuali hanya satu. Ya. Jadi saya kira itu. Monggo kalau ada yang 30 menit ya, Mas. Iya. Ada yang bertanya nggak? Ini kul ini sangat sering dipakai di banyak pembahasan. Sampean kalau paham makna kuli ini, sampean terus baca buku-buku barat atau buku-buku barat, buku-buku apapun itu atau pernyataan orang itu akan kritis sekali itu. Itu sebenarnya dia itu ngomong universal atau ngomong esensial gitu. Sosiologi itu universal. Terus ada menolak enggak, sosiologi itu enggak universal. Ilmu itu universal atau enggak? Ilmu fisika universal atau enggak? Ilmu sosiologi universal atau enggak? Ilmu sosial universal apa enggak? Ada yang kayak gitu kan, perdebatan kan ya. Ada yang bilang enggak mungkin universal karena dia itu menggunakan standar-standar barat. Jadi Islam bisa memunculkan ilmu itu tersendiri. Kayak gitu. Nah, sekarang makna universal itu apa? Kalau dikatakan universal itu seperti tarif, seperti definisi ma la yamna nafsu tasawwur mafhum an syarikati fihi.
min wuqu'i syarikati fihi, sesuatu yang bisa dari tasawur akal saja memunculkan individu yang banyak, ya maka ya bisa-bisa saja gitu. Tapi kalau dilihat dari perspektif ilmu, dari bahwa dia itu suatu kesatuan, dia itu adalah kaifun, dia itu punya satu kesatuan, dia itu punya syarat-syarat tertentu untuk disebut sebagai ilmu, punya masail makhsusoh, punya sifat-sifat tertentu yang dibahas esensinya gitu loh. Ahwal dzatiyah gitu. Maudhu'u kullu ilmin ma yubhatsu fihi an awaridi dzatiyah. Jika dilihat dari perspektif ilmu adalah sesuatu ilmu adalah kumpulan qadaya yang membahas tentang sifat-sifat esensial dari topik itu, maka ilmu ya satu. Ilmu itu satu. Ilmu fisika ya itu satu. Begitu. Nah sekarang ini ada yang menarik. Filsafat itu satu apa banyak? Kan kenyataannya ada filsafat Yunani, ada filsafat Islam, ada filsafat Kristen, filsafat Barat, filsafat kontemporer, begitu. Kalau orang lihat dari perspektif itu, ya filsafat itu banyak. Tapi kalau dilihat dari masail makhsusoh, pembahasan-pembahasan yang khas tertentu, itu sebenarnya filsafat itu satu. Sejak zaman Yunani sampai sekarang itu filsafat itu satu. Semuanya berputar soal pembahasan tentang mahya, pembahasan tentang wujud, pembahasan tentang tasyakhus, ta'ayun atau personifikasi, pembahasan tentang mungkinul wujud, wajibul wujud, mungkinul wujud, pembahasan tentang sifat-sifat mungkinul wujud, ya gitu. Filsafat itu satu. Makanya ada yang bilang filsafat Yunani, filsafat Islam, filsafat Barat itu maksudnya bukan filsafat itu ada banyak, enggak, tapi filsafat Yunani itu maksudnya filsafat yang ditulis oleh orang-orang Yunani. Filsafat Barat, filsafat yang ditulis oleh orang-orang Barat. Filsafat Islam adalah filsafat yang ditulis oleh orang-orang Islam. Tapi filsafatnya itu sendiri satu, gitu. Karena temanya itu terulang, bahkan sampai yang kontemporer sekarang pun yang memotong-motong babnya, nggak semua bab yang dulu dipelajari sekarang juga dipelajari. Artinya dulu itu babnya itu komplit dari awal sampai akhir, mantik, kemudian pembahasan wujud maklumat, kemudian membahas tentang makula, tentang jauhar, arot aksidental, semua 9 arot itu dibahas semuanya. Sekarang dipotong-potong. Memanualkan bahas tentang kategori itu hanya berapa 3 atau 4 kategori gitu. Sisa kategori yang lain 6 kategori atau 7 kategori nggak dibahas gitu. Itu karena dipotong-potong, gitu. Dipotong-potong. Ilmu sebagai filsafat sebagai sebuah kesatuan itu satu. Kayak gitu. Ya, ada yang bilang kayak gitu. Karena kalau melihat dari perspektif ilmu itu suatu kesatuan yang mandiri, yang otonom. Lalu bagaimana kok bisa muncul dari banyak peradaban ilmu itu? Kan peradaban ada banyak. Sementara tiap peradaban itu memunculkan analisis filsafat yang berbeda-beda. Ya, itu dilihat dari perspektif arodiyatnya, dari perspektif muta'alliqatnya, dari perspektif orang-orang yang menulisnya. Jadi mantik, logika, termasuk filsafat itu usaha manusia untuk melihat dari berbagai perspektif. Kalau dilihat dari perspektif, makanya filsafat dilihat dari perspektif esensinya, dia itu satu. Ditulis apapun itu oleh siapapun itu nggak dipertimbangkan siapa penulisnya. Kalau karena dilihat dari mahiyahnya, dilihat dari topiknya saja, tidak dilihat dari siapa yang menulis, berasal dari peradaban mana. Tapi kalau dilihat dari tasyakhusnya, dari personifikasinya, dia itu muncul kapan, dari musyakhisotnya, dia itu muncul kapan, dia itu muncul oleh siapa, pada peradaban apa, maka menjadi banyak. Gampangnya kayak gini loh, gampangnya kayak gini. Bola yang saya misalnya pegang HP lah, saya pegang HP. Ini kan HP itu satu ya, hakikatnya satu. Tapi kalau saya menambahkan sifat yang lain dari perspektif
perspektif jam 1 sampai jam 10 dari perspektif waktu, maka HP ini berbeda banyak karena HP ini memunculkan personifikasi, dia muncul ke alam nyata yang mana dalam kaidah filsafat itu itu istimaul ahnad. Waktu itu berkumpulnya sekarang. Jadi waktu itu kategorinya kaifun apa kamun. Waktu itu kategorinya kuantitas. Kuantitas itu bisa dipecah-pecah. Artinya waktu sekarang itu berbeda dengan waktu setelahnya, berbeda dengan waktu sebelumnya, berbeda dengan setelahnya. Artinya saya bilang HP saya yang satu ini kalau dilihat dari perspektif waktu jam 1 sampai jam 10 itu nggak tahu itu berapa detiknya. Kalau dilihat dari perspektif jam berarti ada 10. Jadi HP saya dalam waktu pada pukul 1, HP saya pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7, ini 10. Artinya dari perspektif tasyakhus mempertimbangkan waktu, HP saya ada 10. Tapi kalau dari perspektif menitnya itu bisa berapa? 60 kali 10, berarti 600 HP. Kalau dari perspektif detik bisa lebih banyak lagi. Ini ke fleksibilitas filsafat, fleksibilitas mantik juga sangat berbahayanya ilmu mantik dan filsafat. Saya bilang berbahaya itu gini. Karena kan iktibar atau perspektif manusia itu kan banyak banget. Sekarang yang nanti akan dibahas di polemik kitab suci kan, misalnya kan. Kitab suci Al-Qur'an itu qadim apa hadis? Yaitu firman Allah apa enggak? Kalam Allah apa enggak? Kalam Allah kan? Gitu. Kalau dalam perspektif Asy'ari itu ada kalam nafsi, kalam lafzi. Kalam nafsi itu yang menjadi sifat Allah. Dia itu qadim, sejak dulu ada. Kalam lafzi itu kalam yang diwahyukan yang dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Nah, sekarang kalau kita ngelihat firman Allah yang satu ini ya, kalau kita lihat dari perspektif waktu dipikirkan oleh manusia, berarti firman Allah itu dipikirkan oleh saya, dipikirkan oleh Zaid, dipikirkan oleh Umar, dipikirkan oleh miliaran orang. Artinya kan firman Allah, gampangnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kita lihat dari perspektif apa ya? Kita lihat dari perspektif tasyakhus, personifikasi. Kita lihat dari perspektif ta'ayun. Bukan kita lihat esensinya, tapi dilihat dari bagaimana esensi itu mewujud. Nah, esensi Al-Fatihah itu mewujud dalam otak saya, itu berbeda dengan mewujud dalam otaknya Zaid, berbeda dengan mewujud dalam otaknya Bakar, berbeda juga dengan Al-Fatihah yang mewujud pada orang-orang sebelumnya 100 tahun, 1000 tahun yang lalu, atau 100 tahun yang akan datang. Artinya firman Allah itu banyak sekali. Kalau dilihat dari perspektif ta'ayun, tasyakhus, personifikasi. Ya bahayanya di situ. Jadi orang mengatakan firman Allah itu banyak bisa jadi benar kalau dilihat dari perspektif ini. Kan kaidahnya dalam filsafat ini ada. Kaidahnya dalam filsafat al-murakkab minal wahid wal kathro, minal wahda wal kathro. Suatu hal yang tersusun dari satu dan banyak, dari perspektif satu, dari perspektif banyak. Al-Quran dilihat dari perspektif dia itu sifat Allah itu satu, hakiki satu. Digabung dengan perspektif konsep bahwa dia itu dipikirkan oleh banyak orang menjadi banyak. Gabungan dari dua konsep ini digabung jadi satu, al-murakkab minal wahd wal kathro. Kathro. Gabungan dari satu dan banyak, hasilnya banyak. Gabungan dari bilangan 1 dengan 5 kan jadinya 6, kan jadinya banyak. Al-murakkab ada lagi kaidah lagi. Al-murakkab minal qadim wal hadis. Suatu konsep yang mana di dalam konsep itu menggabungkan antara qadim sama hadis. Hasilnya apa dalam kategori filsafat, dalam pemikiran rasional murni? Kategorinya apa? Hadis. Kita kayak gitu loh. Misalnya contoh-contoh lagi. Makanya itu bahaya. Makanya para ulama itu mengatakan kalau belajar filsafat, belajar dulu kalam, itu memang harus punya niat yang baik.
Kalau enggak, itu dia bisa ngomong apapun dan benar dan membingungkan orang. Bisa mengelak, ini saya dari perspektif ini, saya dari perspektif ini, dan semuanya benar. Memang kalau dari perspektif itu benar. Kitab suci kalau dilihat dari perspektif sejarah, ya enggak kodim, gitu loh. Ya karena sejarah itu apa? Definisi sejarah itu apa? Definisi sejarah adalah, atau gampangnya sejarah itu sesuatu yang muncul dalam waktu oleh pelaku tertentu gitu. Dia itu sejarah itu selalu mengandaikan adanya pelaku-pelaku yang real, yang nyata dalam waktu tertentu. Nah, sekarang kategori waktu itu apa? Kategori waktu itu kuantitas, banyak. Dia itu bisa dibagi-bagi, artinya banyak. Kategori orang, dia itu kategori bilangan. Artinya itu ya tadi kitab suci firman Allah dari perspektif sejarah itu artinya banyak. Artinya dia itu enggak kodim lagi, dia itu hadis. Udah enggak? Kira ini pancingan. Ini nanti kan ada polemik kitab suci lah. Saya kaitkan dengan kuli sama juz'i, saya kaitkan dengan kayak gitu. Sekarang kitab suci nanti. Kitab suci dari perspektif mantik murni, kuli apa juz'i? Ada ini saya tebak gitu lah, Pak. Ada yang mau jawab nggak? Kitab suci dari perspektif mantik gitu. Kuli apa juz'i? Kuli, universal. Artinya dia itu memungkinkan munculnya banyak individu dari nas. Al-Quran dari perspektif ya Al-Quran dari perspektif kuliah apa juz'i, dia itu kuliah apa juz'i Al-Quran. Kayak gitu. Kalau dia itu sebuah Al-Quran sebagai sebuah nama kitab suci, maka dia itu juz'i. Tapi kalau Al-Quran dilihat dari perspektif luhotannya, Al-Quran itu bacaan, dia itu kuliah apa juz'i? Kuli kan, universal kan, memunculkan banyak individu. Dan gitu. Ya, ini saya sebutkan salah satu kegunaan ilmu logika yang digabungkan dengan ilmu filsafat dalam menganalisis pernyataan-pernyataan orang gitu. Dalam menganalisis dan menyikapi suatu konsepsi gitu. Kalau yang Mun'im kan yang beredar beberapa hari yang lalu kan Profesor Mun'im itu mencoba membaca sejarah kitab suci, kanonisasi Al-Quran. Nah, uniknya itu Mun'im itu menyebut kata-kata kanonisasi. Kanonisasi itu dia itu makna kata-kata global yang mencakup di sana itu firman Allah yang nafsi, kalam nafsi dan kalam lafzi, termasuk juga kodifikasinya, termasuk pembelian munculnya titik, munculnya harokat, terus pembakuan standar penulisan, itu semua digabung dalam satu kata kanonisasi Al-Quran. Ya kalau dilihat dari perspektif kanonisasi Al-Quran, ya Al-Quran itu banyak. Versi yang dulu sama yang sekarang berbeda. Kalau dilihat kanonisasi loh, kanonisasi. Karena kata-kata kanonisasi karena kata global, artinya kalau secara letternya itu ke pembakuan Al-Quran. Ya akhirnya kesimpulannya menjadi Al-Quran itu versi yang dulu sama sekarang beda. Kalau dilihat dari perspektif kanonisasi, karena dulu nggak ada titik, sekarang ada titik. Karena dulu nggak ada harokat, sekarang ada. Terus kalau dulu ada riwayat-riwayat yang ada syad, ada mutawatir. Kalau sekarang sudah dibersihkan yang riwayat-riwayat syahadah itu. Karena kata-kata yang dipakai kanonisasi. Makanya para ulama itu memerinci Al-Quran sebagai kalamullah itu wahidun, itu kalam nafsi. Al-Quran sebagai wahyu itu lafzi. Lafaz itu banyak. Katsiroh gitu. Al-Quran, nah, al-mutabadir fi dzini, ketika diucapkan Al-Quran itu yang
yang pertama kali muncul dalam benak orang, yaitu yang kalamullah itu atau mushaf itu yang sudah disepakati al-muta'abbad bitilawatihi. Maka para ulama supaya tidak membingungkan, kalau dari buahnya perspektif kan bisa muncul banyak hal gitu loh. Maka para ulama mendefinisikan Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an adalah lafzul munazzalun ta'abbadun bitilawatihi gitu. Lafzul munazzalun ala sayyidina Muhammad ta'abbadun bitilawatihi, lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril yang membacanya itu dianggap beribadah. Difahamin au bighairi fahamin, tanpa paham atau enggak paham gitu. Min surati Al-Fatihah ila suratin Nas. Itu maka sama ulama diberikan definisi. Ketika disebut Al-Qur'an itu maksudnya ke arah sana. Kenapa? Kalau nggak didefinisikan semacam ini, ditunjuk makna ini, maka akan muncul banyak perspektif dan bisa jadi nggak salah. Al-Qur'an sebagai sejarah, ya banyak akhirnya, banyak versi. Karena subjek-subjek yang mana punya andil dalam pembakuan Al-Qur'an itu dipertimbangkan dalam definisi, dimasukkan dalam definisi, akhirnya jadi banyak. Gitu loh. Ya gitu. Sudah ngeh berbahayanya ilmu mantik enggak? Ini agak berbahaya kan? Jadi bisa jadi orang mengatakan Al-Qur'an itu banyak. Bisa jadi benar, tapi dari perspektif apa? Dari perspektif sejarah. Emang sejarah dilihat dari waktu. Ya waktu yang dulu sama sekarang itu berbeda. Karena ta'ayyun, tasyakhusnya, personifikasinya berbeda. Tapi kalau dari perspektif mutabadar fi'li, dari perspektif dia itu kalamullah, ya satu. Kalau dari perspektif lafzi, ya banyak. Karena lafaz itu kan banyak. Dari surat An-Nas sampai Al-Fatihah. Ada soal nggak? Ada soal nggak? Saya ini nggak tahu, ini agak bahaya juga. Ini kan direkam ya. Nanti saya dimarahin banyak orang. Tapi ini saya mencoba jujur bahwa otak manusia itu bisa memikirkan banyak hal yang tidak hanya yang bagus, tapi juga berbahaya. Tidak buruk, berbahaya malah berbahaya, bisa sangat berbahaya. Nah kalau sudah muncul kayak gini, maka solusinya apa ketika banyak perspektif kayak gini? Solusinya apa? Hadidu alfadzakum. Definisikan lafaz kalian. Kamu ketika menyebut Al-Qur'an itu maksudmu apa? Sebagai sifat Allah kah, atau sebagai lafaz kah, atau sebagai proses kodifikasi kah, atau sebagai pokoknya nggak ngelihat apa kamu tawatir atau sadakah? Harus diperinci maksudmu apa dari kata-kata kanonisasi. Kalau kata kanonisasi adalah ya ini ya firman Allah yang diturun, yang merupakan sifat Allah, ya kata-katamu berarti salah. Kanonisasi Al-Qur'an maksudnya dilihat dari firman Allah, maka keliru, nggak banyak satu gitu loh. Nggak ada hubungannya sama subjek penulis, ada Abu Bakar, Utsman, nggak ada hubungannya sama itu, karena ini dilihat dari perspektif firman Allah, maka kata-katamu itu keliru. Tapi kalau dilihat dari perspektif kanonisasi itu sejarah, sejak awal sampai akhir memasukkan di dalamnya ada yang qadim sama hadis, seperti yang saya sebutkan tadi kaidahnya al-murakkab minal qadim wal hadis, gabungan konsep dari qadim sama hadis, hasilnya hadis, gabungan konsep dari Al-Qur'an sebagai firman Allah yang qadim dengan Al-Qur'an yang lafzi, secara kodifikasi, secara titik dan lain sebagainya, sampai menjadi pembakuan semacam ini, gabungan antara dua konsep ini, antara qadim sama hadis yang bervariasi ini. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Hadis al-murakkab minal qadim wal hadis. Jadi harus dicekat sejak awal, maksudmu itu apa dari kata-katamu. Seperti orang menyebut Zaid, ada orang ngetes Zaid itu berapa sih, kan orang kenalnya cuma satu, ya teman kita itu. Loh, kata siapa di dunia ini yang pertama Zaid banyak, loh kan, jadi lari ke perspektif lain. Bisa jawab, ya iya kalau itu dari perspektif lafaz yang memakai banyak itu. Tapi kalau dari perspektif teman kita yang kita kenal sekitar kita satu kampung ini cuma ada satu, ya itu satu. Gitu loh. Kita maksudnya itu apa? Dari perspektif itibarnya apa? Itibar aklinya itu apa? Bi'tibari bin nazar bi'tibar gitu. Ya, udah ngerti ya.
Ada yang chat ya? Oh, siap-siap. Gimana Mbak? Ini udah jam berapa ini? Jam 5 ya? Udah selesai. Saya mancing-mancing nggak ada yang bertanya soalnya tadi akhirnya tak keluarin semua ini. Iya Mas, ini 7 menit lagi menuju pukul 5. Iya. Bagaimana Mas? Yang salah sampai jam berapa ini? Biasanya sampai jam 5.30 sih Mas. Tapi kembali lagi ke Mas, Iya, iya. materinya Oke, sesuai. saya nambah sedikit lah. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Ya, saya share lagi. Ini. Kenapa kok saya banyak ngomong ini karena ya kepikiran nanti ada acara juga sih. Terus supaya diskusinya banyak gitu. Oke, saya share lagi. Sekarang lafadz mufrad kulli sama juz'i. Sekarang ada lagi kulli itu dibagi zati sama arodi. Zat yang qala wal kulli imma zatiyun wa huwa alladhi yadkhulu fi haqiqati juz'iyyati kal hayan binisbati lil insan wal faras wa imma aradiyun wa huwa alladhi yukhalifu ka dhahik binisbati lil insan. Kulli kalau dilihat dari perspektif mahiyah, kalau dari perspektif esensi atau kuditas gitu, itu dibagi dua, zati sama arodi. Imma zati, jadi zati ini diartikan bisa esensial, bisa substansi. Gini, ada penerjemahan yang saling tumpang tindih ya antara mahiyah, jauhar, zati. Gitu. Kalau letterleknya aslinya itu kalau mahiyah itu kuiditas, kuiditi gitu. Karena itu mahua, kuidita. Itu dari Prancis quid itu kan bertanya gitu. Tapi kadang-kadang orang menyebut mahia tapi menggunakan pengertian esensi. Maka sering dikatakan mahia itu esensi gitu. Gitu. Tapi di kamus itu menyebut esensi itu enggak hanya mahia, zati itu diartikan esensi. Zati diartikan esensi. Gitu. Terus jauhar diartikan substansi. Substansi. Jadi untuk menentukan apakah esensi yang dimaksud di sini itu mahia atau esensi, ketika orang nyebut esensi itu apa zati, ya itu dilihat dari konteksnya. Kalau dia itu konteksnya untuk membandingkan antara zati sama arodi, maka dia itu kalau menyebut esensi sama lawannya esensi itu aksidental, maka esensi di sana itu maksudnya adalah zati, karena lawan zati itu arodi. Kalau dari konteksnya itu esensi lawan dari aksiden, maka yang dimaksud di sana itu esensi artinya zati, bukan mahiyah ya. Kalau dilihat dari perspektif ada orang konteksnya dia itu menyebutkan kuiditas, menyebutkan esensi, maka kuiditas itu mahiyah, yang zati itu esensi gitu. Gitu loh. Kalau menyebut substansi kemudian dilawankan dengan aksiden, maka maksudnya itu substansi itu bukan jauhar tapi zati sama arodi. Kalau beda antara zati, arodi sama jauhar sama arodi. Kalau dari perspektif konteksnya itu ingin menyebut substansi sebagai lawan dari aksiden, maka dia itu jauhar sama arod. Maka substansi ini jauhar. Yang aksiden itu arod. Gitu. Kalau zati sama arodi itu substansi sama aksidental gitu, aksidental. Jadi dilihat konteksnya karena sering-sering tumpang tindih mahia, zati, jauhar itu sering tumpang tindih ya. Kalau di buku-buku Indonesia, buku bahasa Inggris. Gitu. Kalau bukunya Heidegger Being and Time,
wujud sama waktu. Di sana sering menyebut esensi. Itu maksudnya apa? Kalau seingat saya itu dia itu lebih mengarah ke mahiyah, Karena dia ingin bicara soal being in itself, terus bicara soal being in the world gitu. Wujud dari perspektif dia itu sendiri, wujud dari perspektif dia itu mewujud dalam kehidupan nyata. Maka dia itu sedang ngomong mahiyah. Mahiyah mutlaqah. Mahiyah dari perspektif hakikatnya, dari perspektif mutlak, nggak ada itibar, yaitu being in self. Tapi kalau mahiyah bi'tibar tasyakhusiyah, bi'tibar ta'ayuniyah, bi'tibar dia itu mewujud, maka dia itu being in the world. Being kayak gitu. Ini yang saya pahami ya. Soalnya apa, ketika membaca konsep-konsep filsafat itu memang harus dihubungkan makna-makna dasar yang diketahui banyak orang dengan makna yang ingin dipakai oleh penulis baru. Kita sudah belajar mantik, misalnya belajar filsafat, punya istilah-istilah khusus yang sering dipakai oleh para ulama, para ilmuwan. Kemudian kita membaca buku filsafat yang baru, yang kontemporer, menemukan istilah-istilah baru. Kita seringkali harus mencocokkan kata-kata ini, istilah ini itu kalau dalam istilah versi klasiknya itu sama dengan apa ya, atau mirip dengan apa ya, dia itu sedang berbicara soal apa ya. Itu cara untuk menghubungkan pengetahuan klasik sama modern. Dari sana biasanya akan muncul banyak pemahaman, karena filsafat sama mantik itu berputar di situ-situ saja. Tapi mendalam, gayanya filsafat sama mantik itu sama logika itu bukan melebar terlalu jauh, tapi dia itu mendalam gitu. Karena dia sifatnya refleksi pada rasionalitas manusia itu sendiri, pada akal bicara manusia sendiri. Wal kulli, kalau bi'tibar mahiyah, kulli kalau dilihat dari perspektif mahiyah, dari perspektif kuiditas atau esensi, dia itu dibagi dua, dzati sama arodi. Ratia, esensial sama arodia, aksidental. Wa imadzati wa huwa alladhi yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi kal hayawani bin nisbati ilal insani wal faros. Dzati itu adalah kulli, yang dzati adalah yang mana universal, yang masuk di dalam hakikat juz'iyatnya, yang masuk dalam hakikat partikularitasnya, individunya, seperti kal hayawan bin nisbati ilal insani wal faros. Seperti hayawan kalau dilihat dibandingkan dengan manusia dan faros. Yang menyatukan antara insan sama faros itu kan sama-sama hayawan. Jadi sifat hayawan ini esensial bagi insan sama faros, karena al-insan hayawan natikun wal faros hayawanun sohil. Berarti ini masuk di dalam takrifnya gitu. Karena al-insan hayawanun natikun, hayawan kan masuk dalam definisi al-insan. Al-faros hayawan sohil. Kan hayawan ini masuk dalam definisi faros kan. Artinya hayawan ini dzati karena dia itu masuk di dalam juz'iyatnya. Di dalam juz'iyat, hakikat juz'iyatnya. Misalnya contoh yang bukan dzati, misalnya warna merah binisbati ilal insan faros. Kalau dilihat dari perspektif manusia dan kuda, warna merah itu dzati apa arodi? Jawabannya arodi, karena dia itu nggak masuk dalam esensi takrifnya insan sama faros. Karena insan ini hayawanun natikun, al faros hayawanun sohilun. Nah, warna merah itu di luar itu. Manusia adalah hewan yang berpikir, kuda adalah hewan yang meringkik. Nah, warna merah itu kan di luar hakikat juz'iyatnya kan. Di luar hakikat, di luar mahiyah esensinya dari manusia dan faros. Maka dia itu masuk ke arodi, dia itu di luar seperti itu. Wa imma arodi, ada kalanya arodi wa waladhi yukhalif. Itu yang tidak masuk di dalam hakikat juz'iyatnya, seperti dhahik binisbati ilal lisan, seperti tertawa kalau dilihat dari perspektif manusia, karena manusia itu hayawan soal hakikatnya itu adalah hewan yang berpikir, sementara dhahik itu di luar manusia, di luar hakikat manusia, tapi dia masih berhubungan, dia itu
arodiyun, lazimun gitu. Karena dhahik, ketawa itu tidak mungkin muncul kalau nggak ada takjub. Nah, takjub nggak akan muncul kalau nggak ada berpikir. Orang yang nggak punya pikiran itu nggak bisa takjub. Orang yang nggak bisa takjub nggak bisa ketawa. Gitu. Jadi dhahik ini di luar hakikat manusia tapi masih berhubungan. Dia itu lazimun. Dia di luar tapi masih berhubungan. Arodiyun. Kayak gitu. Nah, analisis tentang zat sama arodi ini tidak hanya berguna untuk contoh-contoh ini, tapi berguna untuk semua contoh. Untuk semua kasus, untuk semua definisi. Misalnya definisi ilmu kalam adalah al-ilmu bi itsbatil aqaid ad-diniyah anil adillah al-yaqiniyah wa raddu ala syubhat. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang cara mengisbat, menetapkan akidah-akidah diniyah dari dalil-dalil yang meyakinkan, plus ilmu yang membahas tentang cara mengkritik paham-paham yang berlawanan dengan hakikat tersebut. Nah, dari sana akan muncul banyak pembahasan. Di sana ada pembahasan umur amma, pembahasan itu sebagai mukaddimahnya ya, pembahasan makulat, pembahasan ilahiyat buat sam'iyat, pembahasan apakah Allah itu ada apa enggak, Allah itu apa punya sifat apa enggak, apakah Allah itu bersifat alim apa bersifat mengetahui atau tidak, Allah itu bersifat berkuasa atau tidak, itu masuk dalam. Nah, masalah-masalah itu kan di dalam esensi tarif ilmu kalam. Berarti pembahasan Allah itu ada apa tidak itu esensial atau dzati atau arodi bagi ilmu kalam. Dia itu dzati karena itu masuk dalam hakikat juz'iyat dari permasalahan-permasalahan ilmu kalam. Sekarang yang populer, perkembangan teknologi. Kalau dilihat dalam perspektif ilmu kalam, gimana? Dia itu dzati atau arodi. Jelas perkembangan teknologi itu di luar definisi ilmu kalam. Artinya perkembangan teknologi kalau dilihat dari perspektif ilmu kalam, dia adalah arodi, aksiden, itu di luar mahia. Gitu loh. Walaupun ada orang yang gara-gara belajar ilmu kalam, kemudian dia tertarik mendalami sains, kemudian akhirnya dia punya teori-teori yang bagus, seperti para ulama sebelumnya yang tidak hanya mantap dalam ilmu kalam, tapi juga mantap dalam ilmu sains. Tapi tetap definisi ilmu kalam itu membahas tentang akidah diniyah dari perspektif dalil meyakinkan dan cara mengkritik, membela keyakinan-keyakinan semacam itu. Kemajuan teknologi, kemajuan negara, kemajuan bangsa itu di luar ilmu kalam atau arodi. Maka pertanyaan orang zaman sekarang nggak relevan teologi karena dia nggak membuat kemajuan bangsa, nggak kemajuan teknologi. Itu pertanyaan yang muncul dari luar konteks ilmu kalam itu sendiri. Ya, baru gimana itu? Nah, analisis matematik itu berguna untuk memperinci itu. Sekarang tanya definisi ilmu kalam itu apa? Begini. Sekarang hubungkan definisi dengan pertanyaanmu itu. Di dalam esensi itu atau di luar? Di luar berarti arodi, itu aksidental. Aksiden. Maka sejak semula dalam pertemuan kita dalam pembahasan matematik ini kan di awal-awal itu kan kita menyebut sebelum masuk pada suatu ilmu, di antara banyak ilmu kita harus tahu topiknya apa, maudhu'nya apa, definisinya apa. Karena dari sana akan bisa diketahui kita ini sedang beneran belajar ilmu yang kita ingin pelajari atau tidak. Rencana ingin belajar ilmu mantik, tapi dia membahas tentang hukum-hukum halal haram. Artinya dia itu tidak sedang membahas ilmu mantik, dia itu sedang membahas ilmu fikih. Rencana membahas ilmu kalam, tapi yang dipikirkan dalam benaknya itu kemajuan teknologi, kemajuan masyarakat, dan lain sebagainya. Artinya pikiran dia itu bukan pikiran ilmu kalam, pikiran dia itu pikiran yang lain di luar ilmu kalam. Dan analisis semacam itu sangat logis sejak dari konsep pembagian kulit. Kalau dilihat dari perspektif mahia itu ada kalanya dzati, ada kalanya arodi. Seandainya nggak dibagi-bagi semacam ini, maka semua ilmu, seandainya analisis ilmu itu tidak dibagi, analisis ini esensial dari untuk ilmu ini arodiyah dari untuk ilmu ini, seandainya nggak ada pembagian ini dzati sama arodi, maka semua hal itu bisa masuk ke dalam ilmu. Maka
nggak akan ada nggak akan ada kesatuan ilmu, karena ilmu kalam itu nanti di dalamnya ada teknologi, ada robot, terus ada fisika, ada pembahasan tentang awan, pembahasan tentang sepak bola dan lain sebagainya. Karena semua kalau dihubung-hubungkan juga bisa saja, karena pembahasan ilmu kalam itu ada pembahasan tentang wujud. Jadi semua hal yang berkaitan dengan wujud masuk ke ilmu kalam. Sepak bola itu wujud atau tidak? Mewujud atau tidak? Mewujud, ya berarti sepak bola masuk ke dalam ilmu kalam. Teknologi itu mewujud apa enggak? Dia itu nyata, wujud atau enggak? Wujud, ya berarti sihir itu fenomena yang ada apa? Enggak nyata. Nyata, wujud kan? Berarti dia masuk ke ilmu kalam. Akhirnya semua hal itu masuk ke dalam ilmu kalam. Akhirnya enggak ada kesatuan dalam ilmu kalam. Akhirnya enggak ada orang yang berhak untuk menyebut dia itu sudah khatam ilmu kalam, karena banyak hal yang belum masuk di dalam itu. Itu kalau tidak memahami sesuatu tidak dari perspektif yang logis, tidak dari perspektif definisi, tidak dari perspektif hati sama arti, itu dari perspektif esensi. Maka pertanyaan esensial itu menjadi penting. Sekarang ada pelajaran ilmu kalam, tapi yang dibahas dari awal sampai akhir itu sejarah. Apakah dia itu benar-benar belajar ilmu kalam atau enggak? Ya enggak, karena dia itu belajar sejarah, ilmu kalam sejarah. Ilmu kalam itu arodiyat bagi ilmu kalam. Ilmu kalam itu membahas tentang bab-bab tertentu yang khusus gitu loh. Begitu juga dengan nahwu, begitu juga dengan sorof, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu duniawi juga gitu. Ilmu fisika juga ada bab-bab tertentu gitu loh. Gitu ya. Nah, itu salah satu manfaatnya dari monggo kalau ada pertanyaan. Ini waktunya tinggal berapa menit ini? Waktunya 20 menit lagi. Ya, coba. Ada pertanyaan nggak? Ya, makanya itu saya suka heran gitu loh. Orang di Facebook itu ngomong banyak hal yang dia sendiri tuh nggak berangkat dari landasan definisi itu gitu loh. Apa sumbangsi para mutakalim terhadap kemajuan teknologi? Itu jauh itu. Mutakalim itu ahli dalam ilmu kalam punya bab tertentu. Kemudian sekarang ditanya tentang perkembangan teknologi, itu sama halnya dengan apa sumbangsi kedokteran bagi akidah. Kan nggak nyambung. Karena kedokteran itu membahas tentang tubuh manusia sehat, sakit, cara mengobatinya. Sementara akidah membahas tentang keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan ketuhanan, Rasul, dan lain-lain, keimanan dari dalil-dalil yakiniyah, burhaniyah. Gitu. Kan nggak nyambung gitu loh. Perdebatan di medsos itu banyak yang nggak punya standar nggak punya standar yang jelas, nggak punya standar logis, nggak punya standar yang sebenarnya ini nggak hanya dalam Islam yang semacam ini berlaku dimanapun. Ini sangat esensial. Ini berlaku juga di Barat juga kalau kita mau teliti ya. Kalau kita menulis tentang apa gitu, tentang fisika, kan kita memang bahas fisika, disertasi tentang fisika, nulis tentang matematika, ini bahas tentang teori-teori matematika, kan nggak bisa tiba-tiba masuk di dalamnya ada fisika dan sebagainya. Walaupun misalnya kita ngelihat perkembangan teori-teori matematika itu bisa dilihat dari analisis politik yang mempengaruhi munculnya teori-teori matematika. Ya itu bisa-bisa saja, tapi itu dalam wadah, dalam atap analisis politik terhadap teori matematika, bukan matematika, tapi dia itu analisis politik terhadap matematika, bukan matematika. Ya. Fokusnya itu apa? Fokusnya analisis, mungkin kajian-kajian di Barat misalnya menganalisis kitab suci dari perspektif sejarah, itu artinya bukan bahas kitab suci, tapi membahas sejarah kitab suci. Sejarah kitab suci berbeda dengan kitab suci dari perspektif kalam, berbeda. Kalau dari perspektif sejarah, maka di sana harus muncul subjek pelakunya, muncul kapan berlakunya, terus bagaimana. Karena itu syarat-syarat
mutlak bagi hal disebut dia itu sebagai sesuatu yang historis. Ada pelakunya, terus ada kapan waktunya, terus ada bagaimananya, terus ada rentang waktunya gitu loh. Ya kalau dilihat dari perspektif historis ya semuanya ada perubahan. Kitab suci kalau dilihat dari perspektif historis semuanya ada perubahan. Maksudnya perubahan ya ini titik, kemudian nggak ada titik, kemudian jadi ada titik, kemudian nggak ada harokat jadi ada harokat. Itu kan historis. Munculnya kapan titik, harokatnya kapan. Tapi kan ilmu kalam sama akidah Islam kan nggak ngomong soal itu. Itu kan semuanya sama. Itu hanya membantu orang untuk membaca lafaz-lafaz tertentu. Karena lafaz yang diturunkan ini mutawatir, dihafal di banyak orang gitu loh. Dihafalkan banyak orang, jutaan orang yang dari dulu sampai sekarang sama. Yang disebut sebagai Al-Qur'an dari perspektif yang dimaksud oleh Al-Qur'an sebagai sumber ilmu yang tidak berubah itu yaitu Al-Qur'an itu lafzun nazal ta'ala Sayyidina Muhammad muta'abbadun bitilawati lafaz itu Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang mengucapkannya, membacanya itu bernilai ibadah dengan faham atau enggak faham gitu. Itu yang dimaksud. Ketika ulama menyebut Al-Qur'an itu begini-begini, itu dari perspektif bukan dari perspektif sejarah, tapi dari perspektif itu wahyu itu tadi. Gitu. Jadi dari sini gimana ini? Ini salah apa keliru? Agak-agak ambigu. Jadi untuk menilai benar dan salahnya itu dari proposisi yang dia kembangkan. Kalau menurut saya itu proposisinya dia itu ingin bicara mengarah kemana. Kalau mengarah ke sejarah ya memang kayak gitu. Tapi kalau mengarah gini kitab suci yang diyakini yang bernilai ibadah, maka ya nggak ada perubahan gitu. Dengan bukti-bukti historis yang banyak gitu. Gimana? Oke, saya kira itu ada pertanyaan nggak? Soalnya kuli ini nanti kalau saya baca terus itu nanti masuk ke 5 kuliah ada zat ini bisa dibagi jadi 5 jinsun nau'un faslun kemudian ardin bisa 2 khosoh sama ardun am. Jadi ada 5 kuliah setelah kuli ini. Jadi ini untuk pertemuan selanjutnya aja. Ya. Mungkin kalau ada yang bertanya sebelum kita tutup dan mungkin siap-siap untuk acara LSF yang lain ya. Ada yang bertanya nggak? Saya lihat ada chat ini. Oh ya, ada yang izin ya, silakan Mas. Ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada, ya udah. Mas Ahmad, gimana? Ada pertanyaan? Gimana? Menarik sekali sih Mas ya tentang Qidah Juz'i ini. Ya ini. Saya tuh kadang kalau dengerin diskusi itu kadang suka loading gitu. Jadi paling nanti pertanyaan-pertanyaan tuh muncul ketika malam gitu. Mungkin saya akan bertanya di diskusi selanjutnya. Iya. Saya paham juga. Saya juga ngalami itu. Ilmu antik ini ilmu yang sangat abstrak yang orang harus membaca berkali-kali, puluhan kali. Saya baca ilmu antik satu buku itu bisa sampai 10 kali, 20 kali. Yang saya hafalkan tuh malah bisa 30 kali saya bacanya. Iya. Kayak gitu. Ya karena keterbatasan juga mungkin ya Mas. Jadi kadang loading gitu. Oh baru terpikirkan harus ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan gitu misalkan dari. Iya. Tapi karena ini forumnya forum lingkar studi filsafat Nahdliyin ya. Makanya saya agak ngegas itu, agak memberikan contoh-contoh yang filosofis, yang bahkan kontroversi yang bisa memicu perdebatan gitu loh. Karena ini forumnya forum filsafat. Jadi nggak murni beginner lah, nggak murni pemula. Ini saya juga agak naik dikit itu ke menengah sama advance ya, kayak gitu.
Saya suka memberi pancingan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada kelirunya ya. Saya selesai ya, Mbak ya. Iya. Ya, saya kira itu saja. Mohon maaf ada kelirunya. Seandainya sekarang belum kepikiran, belum paham, nanti bisa dilihat lagi videonya, didengarin berkali-kali atau baca buku-buku tentang logika dari manapun. Kalau bisa yang teks Arab, kalau nggak bisa yang teks Indonesia. Kayak gitu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pertemuan selanjutnya. Kalau ada salahnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nova. Tadi banyak sekali ya pantikan-pantikan dengan ilmu-ilmu lainnya. Semoga mungkin bisa dilanjutkan di diskusi selanjutnya di hari Selasa minggu depan. Iya, itu jam berapa itu? Kenapa? Jam berapa acaranya? Acaranya nanti yang tentang revisionisme itu tanggal 7 ya? pukul 7. Iya. Oh, 7. Iya. Mungkin teman-teman yang ingin ikut diskusi tentang revisionisme Islam ya Mas ya, nanti dilanjut pukul 7 ya. Terima kasih Mas Nova, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya sebagai operator dan juga MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.